apa di Assalamualaikum Pak Renaldi. Waalaikumsalam Bu Heni. Apa kabar nih Pak? Alhamdulillah, kabar saya sehat Bu Heni. Kabar Bu Heni bagaimana? Alhamdulillah saya sehat Pak. Oh iya, Bapak lagi di mana nih Pak? Kebetulan saya lagi di rumah Bu Heni, lagi santai Bu Heni. Wah, lagi santai-santai Pak ya, karena kebetulan ini Iya, hari Minggu, weekend gitu, jadi di rumah aja ya iya. Pak ya. Iya, karena ada kesibukan-kesibukan di rumah Bu Heni, makanya saya di rumah Bu Heni. Nggak ada rencana nih Pak mau weekend? Untuk minggu ini nggak ada rencana weekend kemana-mana Bu Heni. Kebetulan besok itu Bu Heni ada ujian di sekolah. Jadi 2 minggu ini fokus untuk sekolah Bu Heni ya, ujian sekalian ini ngolah nilai Bu Heni. Ya. Ya, itu Bu Wah, Heni. kebetulan ini Pak, karena Bapak nggak punya kesibukan, jadi saya ada sedikit mau berbincang-bincang dengan Bapak. Bapak ada waktu kan Pak? Oh, tentu saja Bu Heni, tentu saja saya ada waktu untuk Bu Heni. Ya Bu Heni, saya siap mendengarkan cerita Bu Heni. Memangnya ada apa itu Bu? Begini Pak, suasana hati saya ini agak galau sedikit Pak, agak kurang sehat. Bapak Oh, bersedia kan berbagi dengan saya? galau? Iya Aduh, Pak, kasihan Bu galau. Heni. Baik Bu Heni, saya bersedia ya mendengarkan cerita Bu Heni. Ya, saya akan mendengarkan semua yang ada dalam hati Bu Heni. Memangnya apa tuh Bu? Ada apa itu Bu? Terima kasih Pak ya, Bapak sudah bersedia mendengarkan keluh kesah saya. Ya. Begini Pak, ada sedikit permasalahan yang ingin saya bicarakan ke Bapak. Apa Bapak bersedia berbagi dengan saya? Tentu saja Bu Heni, tentu saja saya bersedia Bu Heni. Malah nih Bu Heni, saya merasa senang Bu Heni bisa berbagi cerita dengan Bu Heni. Nah, memangnya setelah berbincang-bincang Bu Heni nantinya ya Bu Heni ya, hal apa yang ingin Bu Heni harapkan nantinya Bu Heni? Terima kasih Pak ya. Yang saya harapkan Pak untuk Pak, saya mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi sekarang ini, Pak. Khususnya permasalahan di dalam kelas ya gitu Pak. Oh, itulah yang membuat Bu Eni galau. Bu Eni ada permasalahan di dalam kelas ya Bu Eni ya? Iya Pak, saya Oke. galau sekali Pak. Permasalahan dalam kelas. Setiap saya masuk ke dalam kelas Pak, itu saya permasalahannya gitu Pak. Oke, baik Bu Eni. Ya Bu Eni, sama-sama Bu Eni ya. Permasalahannya apa tuh Bu Eni? Seperti apa permasalahannya Bu Eni? Permasalahannya Sehingga itu begini Pak. Ketika ya, saya masuk di kelas, menjelaskan pelajaran saya, mengajarkan pada siswa-siswa saya kan pelajaran matematika nih Pak. Saya iya. masuknya itu di kelas 11. Mm-mm. Jadi, kesalahannya itu kan Pak, masih ada lagi terdapat keseluruhan sih Pak, cuman beberapa orang murid saja Pak, beberapa orang murid itu yang kurang fokus Pak dalam memahami pembelajaran matematika yang saya sampaikan Pak. Padahal Pak, saya Oh, ini Pak malamnya sudah belajar, sudah saya buat nih Pak PowerPoint yang sangat menarik supaya mereka itu memperhatikan saya gitu Pak. Dan ketika pembelajaran juga saya selingin dengan ice breaking supaya mereka itu kembali fokus. Tapi tetap juga tak bisa fokus Pak. Masya Allah. Bagus Pak Ibu ya. Ibu melakukan S-Baking, sudah itu proses pembelajarannya media pembelajarannya bagus, tapi masih juga seperti itu ya Bu ya. Ya, masih juga ada Oke. yang belum fokus. Oh begitu. Nah, kalau saya boleh tahu nih Bu Heni, nah penyebab murid Ibu Heni yang tidak memahami pelajaran itu kenapa itu Bu? Padahal itu sudah melakukan yang terbaik ya Bu ya, sudah melakukan S-Breaking, sudah membuat media pembelajaran yang bagus, ya memakai PowerPoint dan segala macamnya. Sehingga tapi anak itu tetap juga kurang paham dengan pembelajaran MTK.
Ibu ajarkan. Memang kenapa itu, Bu? Jadi kan Pak, ketika jam pelajaran saya itu sudah berakhir, jadi siswa yang tidak fokus tadi Pak, ada sekitar 4 orang, itu saya panggil Pak. Saya panggil gitu kan Pak, jadi kan berbicara 4 orang, 5 sama saya gitu kan Pak. Kenapa sih Nak? Saya tanya nih Pak, kenapa sih Nak setiap Ibu masuk kalian belum fokus? Terus ada Pak yang menjawab Pak, katanya Bu, saya bukan belum fokus Bu, cuman saya belum sarapan Bu, katanya gitu. Tak sempat Bu mau sarapan katanya. Kemudian Pak ada lagi Pak, siswa yang kedua nih jawab, iya Bu, saya suka dengan pelajaran Ibu, cuman saya mengantuk Bu, katanya seperti itu, mengantuk. Terus ada 2 siswa lainnya menjawab, Bu, saya suka matematika Bu, katanya. Tapi daya serap saya Bu tentang pelajaran hitung-hitungan ini kurang Bu. Bukan cuma matematika Bu, mana pelajaran eksakta yang harus menggunakan angka-angka, yang harus berhitung-hitung, itu memang saya lemah Bu, bukan berarti saya tidak suka pelajaran Ibu. Itu jawaban mereka Pak. Oh, begitu ya, Bu ya. Itulah yang membuat Bu Eni galau, Ibu ya. Iya Nah, Pak, itu yang kenapa membuat saya kurang galau. kurang fokusnya anak ternyata itu penyebabnya Bu Eni ya. Ada yang Iya. belum sarapan pagi, ada yang masih mengantuk, ada yang serapnya pelajaran yang lemah. Nah, itu yang membuat Bu Eni galau dan akhirnya ya pergi bercerita dengan saya Bu Eni ya selaku Iya. guru MTK ini seperti apa sih caranya lagi Bu Eni ya. Nah, Iya. itulah penyebabnya Bu Eni ya. Nah, jadi Bu Eni, seberapa besar nih Bu Eni harapan Bu Eni ke murid-murid ya dalam menerima pembelajaran dari Ibu Heni? Nah, seberapa besar harapan Ibu kepada murid-murid? Oke, baik Pak. Harapan saya Pak kepada murid-murid itu sangat besar sekali Pak. Ya. Karena nantinya mereka itu yang akan menggantikan posisi kita ini ya. Saya itu sangat besar kepada mereka. Setidaknya ya, mau saya itu setidaknya kan setelah saya mengajar, setelah saya menjelaskan, mereka dapat paham Pak atas apa yang saya sampaikan. Mereka itu fokus dengan apa yang saya jelaskan. Mereka dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan dari latihan-latihan yang diberikan. Mereka dapat ya, paling tidak Ibu Eni ya, mereka dapat memberikan respon positif Ibu Eni ya, Iya, Pak. terhadap proses pembelajaran. Nah, ini Ibu Eni setelah mengetahui faktor-faktor penyebabnya Ibu Eni, menurut Ibu Eni langkah apa yang Ibu Eni lakukan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang Ibu Eni hadapi? Nah, pasti Ibu Eni ada langkah-langkah Ibu Eni untuk melakukan program ini. Jadi seperti apa itu Eni langkahnya? Kan begini Pak, setelah saya mengetahui ini sebab-sebabnya, faktor-faktor, ternyata ada yang mengantuk, ada yang tak sarapan, ada yang kurang bisa daya serapnya lemah gitu Pak ya. Jadi ini Pak terpikir oleh saya Pak, hal yang pertama saya lakukan itu bagi anak yang tidak serapan ini Pak. Bagi anak yang tidak serapan itu saya akan mengingatkan kepada mereka bahwa sarapan itu sangat penting buat kesehatan, bukan hanya buat daya untuk pembelajaran, tapi juga bagus untuk kesehatan. Saya akan menjelaskan Pak, pentingnya sarapan itu, pelajaran itu Pak akan lebih mudah dipahami jika perut kita kenyang. Jadi saya akan mengingatkan kepada mereka sebelum sekolah wajiblah sarapan terlebih dahulu. Kemudian saya harus menghubungi orang tua juga Pak, agar orang tua juga mengingatkan anaknya sebelum pergi sekolah sarapan terlebih dahulu, karena sarapan ini kan Pak berkaitan dengan peran orang tua gitu Pak ya. Pak. Kemudian Pak ini untuk anak yang mengantuk ini Pak, anak yang mengantuk ini saya juga memberi nasihat ini Pak, memberi nasihat agar tidur tidak larut malam, karena tidur larut malam itu juga dampaknya kurang baik bagi kesehatan gitu kan Pak. Iya, iya betul sekali. Kesehatan, bagi daya serap pelajaran aja kurang gitu kan Pak. Itulah yang menyebabkan kita tuh ngantuk-ngantuk di sekolah.
Ya. Dan tidak lupa pula Pak, saya ini harus mengkomunikasikan juga Pak kepada orang tua. Tolong diingatkan anaknya agar tidak larut malam gitu kan Pak. Masalahnya ini kan juga penting dengan orang tua gitu Pak. Ya. Kemudian ini Pak, cara saya yang ketiga untuk anak yang 2 orang tadi yang katanya bukan tidak berminat, tetapi daya serap kami ini memang kayak gitu Pak. Itu rencana saya Pak, saya akan buat bimbingan khusus Pak. Oh, Bimbingan khusus kepada anak yang kurang daya serapnya kurang dalam pelajaran ekstra, saya akan melakukan bimbingan khusus. Itu berhitung gitu Pak. Mantap Bu ini, mantap sekali rencananya. Ya, bagus ini, luar biasa Bu ini. Rencana ini bagus sekali menurut saya. Jadi nih, Bu Heni, kapan Bu Heni melakukannya bimbingan tersebut? Ya, agar rencana-rencana Bu Heni menjadi lebih baik dan berjalan dengan baik Bu Heni. Insya Allah Pak ya, kalau untuk siswa yang mengantuk dengan siswa yang tidak serapan, saya akan menerapkannya mulai hari ini gitu Pak. Hari ini saya sudah mengkomunikasikan kepada orang tua tentang anak yang mengantuk dan tidak serapan tadi. Tapi kalau untuk bimbingan khusus tadi Pak, insya Allah saya akan memulainya setelah kita selesai ujian Pak. Setelah kita selesai ujian, jadi di awal masuk itu udah saya bilang memang gitu Pak. Jadi nanti pertemuan itu rencanakan 2 kali seminggu Pak, dan tentunya tidak usah mengganggu, tidak mengganggu mata pelajaran yang lain, tidak mengganggu jam masuk guru-guru yang lain. Maka saya akan menerapkannya setelah sepulang sekolah Pak. Oke, luar biasa sekali Bu Heni ya. Nah, jadi insya Allah Bu Eni ya, berencana Bu Eni itu akan menerapkannya di semester 2 Bu Eni, di awal masuk pembelajaran semester 2 ya, akan melakukan pertemuan 2 kali seminggu. Sudah itu akan melakukan di luar jam pembelajaran. Gitu Bu Eni? Iya Pak. Nah, oke, luar biasa Bu Eni nih, luar biasa sekali. Begini Bu Heni, apa komitmen terhadap pemecahan masalah Ibu Heni ini? Seperti apa komitmen Ibu? Komitmen saya itu Pak, tentunya saya melakukannya harus terus-menerus. Karena ini tentang bimbingan khusus itu kan Pak, tidak mungkin setengah-setengah saya lakukan. Jadi saya itu harus konsisten, harus melakukannya terus-menerus, harus membimbing anak tersebut, hingga nampak Pak, nampak perubahan pada diri anak tersebut Pak. Nampak perubahannya pada diri anak saya. Nanti. Bagus sekali ya Bu Eni ya. Bu Eni menerapkan secara daily atau terus-menerus Bu Eni. Dan konsisten dalam membimbing anak Bu Eni ya. Nah, ya, terlihat Pak, dari perubahan dalam diri pendidik nantinya Ibu Eni ya. Iya. Oke. Jadi Bu Eni, kalau permasalahan orang tuanya bagaimana Bu Eni terhadap anaknya ini? Seperti apa tuh Bu Eni? Kalau masalah untuk bimbingan khusus ini Pak, saya kan juga harus berkomunikasi tuh dengan orang tua. Orang tuanya tuh sangat mendukung sekali Pak. Alhamdulillah. Sangat mendukung sekali dengan bimbingan khusus ini Pak. Bagus sekali Bu Heni ya. Bagus sekali rencana Bu Heni. Oke, baik Bu Heni, dari perbincangan kita ini Bu Heni, bagaimana sih perasaan Bu Heni sekarang ini ya setelah Bu Heni bercerita kepada saya masalah tentang permasalahan Bu Heni, dan akhirnya Bu Heni juga sudah memecahkan permasalahan dan solusinya seperti apa. Bagaimana perasaan Bu Heni sekarang ini? Alhamdulillah Pak, saya merasakan sedikit lega karena saya sudah berbagi cerita dengan Bapak dan saya mendapatkan solusi yang terbaik dari permasalahan di kelas saya gitu Pak. Alhamdulillah, berarti Ibu sudah memecahkan solusi Ibu sendiri ya Bu ya tentang permasalahan-permasalahan Ibu. Alhamdulillah rabbil alamin. Nah,
kalau begitu Beni, ini saya juga rasa perbincangan yang sangat sungguh luar biasa Beni. Dan saya harap ya mudah-mudahan Bu Heni bisa menerapkan apa yang sudah Ibu Heni rencanakan ya. Dan saya juga memberikan semangat terus untuk Bu Heni ya, biar rencana ya Bu Heni jadi berjalan dengan baik dan solusi-solusi Bu Heni itu menjadi solusi yang paling the best Bu Heni. Oke, Iya Bu Heni. Pak, Semangat insya terus Bu Allah Heni ya. Pak, saya akan selalu semangat Pak dalam bimbing murid-murid saya. Sebelumnya Pak, terima kasih banyak atas waktu Bapak. Maaf Pak, saya sudah mengganggu Bapak ini. Sekali lagi saya maaf ya Pak. Tidak ada apa-apa Bu, saya lagi santai saja Ibu ya. Oke Ibu, ada lagi mau tanyakan Pak, Ibu? Ada tidak lagi ada mau Pak, tanyakan? Berbagi tidak cerita ada tidak Pak, ada. sudah cukup. Saya mohon pamit Oke. ya Pak. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Keren, keren, keren. The best ini. Memang udah senior sekali untuk program coaching. Mudah-mudahan kalau apa yang mau ditingkatkan dan apa kelemahan, saya kalau ya perlu ditingkatkan, perlu banyak lagi latihan-latihan. Mudah-mudahan nanti program coaching kedepannya menjadi lebih baik dan lebih bagus daripada ya pada hari ini kan. Meskipun ini sudah bagus, Amin. tapi aku harapkan ke depan lebih bagus. Alur ceritanya sudah Amin. nampak, alur ceritanya sudah nampak dan saya mantap coachingnya memang all the best pada malam ini. Coachingnya nyambung. Oke, demikian aja ulasan dari saya. Sukses buat Pak Rinaldi dan Bu Eni. Assalamualaikum. Pak Waalaikumsalam Rizky, warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam. kasih Pak Rizky. Waalaikumsalam. Terima kasih kembali Pak Rinaldi.